Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, Gisva Monadivi, Sisri Mulyati, dan Yohan Julia Sahdepa. Kami akan membahas tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Baiklah, saya Gisva Monadivi akan menjelaskan tentang yang pertama, keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19, yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak dengan dunia barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru tersebut. Sebagai hal di Barat, di dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan jalan demikian, pemimpin-pemimpin Islam modern mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan. B. Motivasi dan tujuan bangsa Barat menjajah negara-negara Islam. Sebab yang sangat mendasar bagi Eropa sehingga mereka datang ke negeri-negeri Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi, di mana Eropa yang lebih dahulu maju ternyata membutuhkan bahan baku, terutama dalam bidang industri mereka. Selain itu, negeri Muslim juga sebagai objek sasaran pemasaran hasil produksi mereka. Sedangkan faktor kedua yaitu politik. Adanya stabilitas politik menurut mereka sesungguh sangat diperlukan agar semua usaha yang mereka rencanakan kelak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai kemauan dan keinginan mereka. Hanya saja tidak bisa terhindari, ternyata permasalahan agama seringkali terlibat pada permasalahan politik penjajahan Barat terhadap negeri-negeri Islam, misalnya seperti Perang Salib. Baiklah, selanjutnya bagian C, wilayah-wilayah Islam yang dikuasai bangsa Barat. Yang pertama, kerajaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Yang kedua, Nusantara atau Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Yang ketiga, Mesir jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte. Yang keempat, Oman dan Qatar jatuh ke tangan Inggris. Yang kelima, Aljazair jatuh ke tangan Prancis. Yang keenam, Kaukasia jatuh ke tangan Rusia. Yang ketujuh, Aden jatuh ke tangan Inggris. Selanjutnya, kerajaan Mughal di India dikuasai oleh Inggris. Yang kesembilan, daerah di sekitar Bukhara dan Samarkand dikuasai Rusia. Selanjutnya, Uzbekistan direbut Rusia. Tunisia dikuasai Prancis, Mesir dikuasai Inggris, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu bagian D, dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang politik dan ekonomi. Bahaya dalam bidang politik yang diakibatkan dari peninggalan penjajahan adalah penghafalan segala cara untuk mencapai tujuan. Paham ini kemudian dikembangkan oleh kaum yang ingin mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Paham ini sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan umat Islam secara total. Dalam bidang ekonomi adalah kapitalisme. Sistem kapitalisme yang berbahaya bagi keberadaan dan perjuangan umat Islam dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Islam. Baiklah, saya Yohan Julia Sadeva akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sisri Mulyati. Poin E. Dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. 1. Penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. 2. Kaum agamais tidak diperbolehkan berpolitik,
penjajahan khawatir jika ada orang-orang Islam menggerakkan organisasi untuk kemajuan umatnya. 3. Rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah. Yang boleh sekolah hanya anak-anak pejabat saja. Selanjutnya poin F, yaitu itibar dari imperialisme dan kolonialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Menurut KBBI, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.